Oke, kita lanjut. Ini kelihatannya sepele, namun menurut saya penting ya. Dan ini lebih simpel. Yang tadi emang lebih rumit gitu ya. Aplikasinya juga lebih rumit. Membicarakan sekarang masalah kenangan. Boleh tolong layar saya? Ciptakan momen indah yang dapat dikenang. Zaman dulu ya, apa yang kalau nggak punya dicari-cari, setelah dapat dibuang-buang, disia-siakan. Jawabannya adalah suami katanya. Ya kalau nggak punya waktu masih muda gitu ya, doa-doa dapat suami. Habis itu kemudian suaminya dicuekin katanya ya. Ya, yang nggak ada didoa-doain supaya punya, selesai itu kemudian dipukulin anak ya. Sekarang sih mungkin kita nggak pukulin ya, tapi kurang lebihnya hal itu juga masih terjadi ya. Boleh tolong dikecilkan sedikit volumenya supaya saya bisa cek, supaya saya bisa agak sedikit ada energi ya ngomongnya. Oke, hubungan itu awalnya dikejar, setelah didapat biasanya dianggap remeh. Nggak tahu kenapa tuh. Ya kalau nggak punya kita selalu pengen dapatkan, namun setelah dapat lalu kemudian hubungannya dianggap remeh. Yang penting ada orangnya. Saya sudah punya suami, punya istri, punya anak, selesai. Tapi membangun hubungannya itu kemudian dianggap remeh. Nanti saat kita memandang penting sebuah hubungan, biasanya sudah terlambat. Aduh, kok anakku nggak datang-datang ya? Anakku kok main terus sama temennya? Udah terlambat. Memang anak kita sudah nggak pengen main sama bapaknya lagi, ya nggak suka main sama ibunya lagi. Itu hubungan. Jadi John Maxwell ya menegaskan pentingnya untuk membangun hubungan, ya supaya hubungan ini tidak pernah hilang. Ya melekat dengan lem dan membuat lem itu mengeras. Ini kalimatnya atau power statementnya. Melekat di lem dan habis itu pasti lemnya akan mengeras. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda lekatkan di memori anak-anak kita. Anak Anda kalau ingat bapaknya, ingat ibunya, yang diingat apanya? Tuntutan hidup. Makasih Pak, silahkan ke depan aja Pak. Saya di sini deh. Ya, ingatkan saya, aduh, betapa tidak berharganya hidup saya. Ya, tuntutan hidup atau keterampilan. Ya, orang tua yang terus-menerus push, dia tekan ya, atau orang yang justru membangun keterampilan yang memberikan breakthrough, ya, bukan sekedar ngebenturin kepala anak ke tembok gitulah ya kira-kira ya. Apa yang kira-kira melekat ke dalam pikiran anak Anda, pengalaman buruk atau pengalaman yang menyenangkan? Kalau anak Anda, ingat Anda, apakah Anda orang yang sekedar menawarkan fasilitas atau mengajar untuk menikmati atau bersyukur terhadap apapun fasilitas yang ada? Ini semua melekat tuh, ya, di memori bawah sadarnya anak-anak kita. Ada kalanya apa yang melekat sudah mengeras dan tak mudah dilepaskan lagi. Ya. Mungkin 1 tahun menjelang papa saya nggak ada tuh kami ngobrol serius lah ya, ngobrol deep talk lah ya saya sama papa saya. Sementara dia masih bisa duduk ya, tapi kita ngobrol, dia sudah dalam kondisi kakinya sakit karena lututnya waktu itu jatuh ya, nggak bisa banyak bergerak. Ngobrol-ngobrol akhirnya masuklah pembicaraan-pembicaraan yang cukup deep talk lah ya, mengenang masa kecil ya papa saya memperlakukan saya waktu itu. Papa saya itu keras. Pernah cerita nggak waktu papa saya gimana kerasnya? Waktu saya bikin surat cinta pada papa saya waktu nggak cerita ya? Oh papa saya keras lah pokoknya lah ya. Mau pukul ya pukul aja ya. Dan dia nggak mengenal kasih yang hangat ya. Jadi dia tuh nggak pernah bisa mengekspresikan kasih sampai saya memutuskan untuk mengajarin papa saya kehangatan kasih. Jadi kalau saya waktu kuliah di Salatiga,
Ya tiap kali pulang seminggu sekali itu waktu saya peluk dia, papa saya itu, mama saya kok dipeluk tuh enak. Papa saya kok dipeluk tuh malah tegang. Dia takut kok dipeluk. Dia nggak nikmat. Sampai berkali-kali tiap minggu dipeluk ya sampai akhirnya agak lemes. Serius, dia tegang dengan kehangatan kasih. Ya, terakhir the best yang dia bisa ekspresikan adalah dia nggak bisa balas peluk. Dia cuma taruh tangannya di pinggang saya. Ada cukup. Ya, jadi kalau tangan saya, peluk saya gede itu karena diberkati papa saya ya. Udah sampai situ aja. Dia cuma gini aja, itu sudah maksimalnya. Sekeras itu papa saya. Ya, dia nggak bisa memberikan kasih yang hangat. Jadi kita ngobrol, saya ngomong, "Pah, jadi anaknya papa tuh sulit," saya bilang. Ya, karena saya lihat anak papa saya itu pertengkarannya besar sama adik saya. Udah gede sama-sama gede, pertengkarannya masih berat terus. Jadi anaknya papa tuh sulit, saya bilang. Masa toh, nama saya Jeffrey ya kok di rumah. Masa si Jeff? Ya, saya anak paling pertama. Saya tahu papi sayang sama saya. Laki-laki lagi. Ya anak orang dulu kan suka anak laki. Ya lumayan ganteng lah. Awas yang nggak setuju. Ya otak juga nggak goblok-goblok amat. Beda sama adik saya yang kedua ini. Adik saya yang persis anak keduanya. Saya yang dianggap bagus aja sulit. Apalagi apa namanya adik saya Ferry namanya. Sulit. Masa si Jeff dia bilang. Terus saya cerita beberapa kenangan saya dengan papa saya. Ya, waktu dicemeti. Papa saya itu kemucing dibrodolin. Saya cerita enggak? Rotannya ditaruh di dinding. Anak-anak disuruh jejer. Tahu ini apa? Dikasih tebak-tebakan kita. Ya, itu kan kemucing yang dulu rusak. Ya, tahu buat apa? Kalau kalian nakal, papa pecut pakai rotan. Terus beri cemeti setelah beberapa tahun lagi. Ya, taruh di dinding lagi. Tahu ini apa? Tahulah, cemeti. Tahu buat apa? Aduh, sudah bad feeling gitu ya. Tahu buat apa? Kalau kalian nakal akan dipecut. Bener dong, kita anaknya papa tuh 3 orang cowok semua. Ya, gaduh lah di rumah tua segala macam. Saya cerita ya, papa saya lebih sayang sama burungnya daripada anaknya kan ya. Belum cerita juga. Loh, saya cerita apa di sini? Oh, saya ceritanya sama anak saya sih ya soalnya ya, bukannya waktu saya jadi anak ya. Waduh. Apa? Lupa sendiri, kebanyakan cerita, yang lainnya nggak cerita. Ya beneran dong, kita lagi gaduh, bikin rame, papa saya datang, ambil cemetinya, ya, ayo sini, papa mau pecut satu persatu. Tebak, saya sama adik saya datang apa enggak? Bodoh kalau datang dipecutin. Kita masuk bawah kolong ranjang dulu kan dari besi gitu kan ya. Kita masuk bawah kolong. Keluar, kalau nggak keluar papa pecut. Saya tahu di luar dipecut, di dalam juga dipecut. Ini kan di dalam. Ya, lalu kemudian dipecut dari luar. Ya, kan kena lantai itu dia, cepret baru kena kita. Kita cukup pinter kalau untuk tersenyum. Ya kita nggak akan tersenyum ya. Kita apa? Teriak-teriak, aduh, udah nggak sakit. Emang badung juga lah kita ya, tapi badungnya kita jadi anaknya papa itu sulit. Saya cerita itu papa saya bilang, masa sih kok papi lupa? Lah papi yang pukul, gak lupa, ya, pasti lupa. Kita yang dipukul, yang ingat. Saya aja yang disayang, ingetannya banyak yang buruk, apalagi adik saya, anaknya papi yang kedua namanya Ferry. Apalagi Ferry, banyak yang sebenarnya yang buruk. Ya, jadi ketika kemudian sekarang muncul, ya saya nasihati adik saya, tapi saya juga minta papa saya untuk paham, ya minta rekonsiliasi dan segala hal yang lain lah. Jadi ada kalanya sesuatu itu melekat dan mengeras dan sulit untuk dilepaskan. John Maxwell mengingatkan bahwa perlakuan kita dengan anak kita akan lupa. Banyak yang kita lupa. Kata-kata kita yang keluar pada anak kita lupa. Tapi jangan pikir yang kita sudah sampaikan dengan kata-kata dan perilaku kita itu dilupakan anak. Anak ingat. Dan sekali lagi celakanya yang diingat anak kadang-kadang random banget. Ya yang kita lagi kasih yang bagus, dia nggak ingat. Bagian yang jelek, ingat. Nah, itu memang persoalan manusia.
dosa membuat kita gampang ingat yang jelek-jelek. Makanya kita harus pastikan lebih banyak yang bagusnya sehingga yang jeleknya tidak terlalu banyak menjadi dominan di kepalanya anak-anak kita. Ini pentingnya membangun ikatan emosi dengan anak kita. Jadi anak kita tuh ikatannya bukan sekedar karena dikasih makan ya, tapi harus punya ikatan emosional. Secara emosi itu harus punya ikatan. Yang pertama adalah membangun kemelekatan. Ya, suatu ketika nanti anak kita akan pergi, entah ke sekolah, kuliah, entah ke nikah, kerjaan. Ya waktu mereka keluar, masih enggak rindu sama orang tuanya. Ya masih enggak dia ingat, masih ada melekatnya sama kita. Yang kedua adalah memberikan support dalam hal ini ya kemantapan hidup dan cadangan energi. Orang yang dikasihi enggak ada matinya. Dia akan siap fight. Kenapa? Ketika dia fight, dia tahu tetap ada yang akan mengasihi. Dia memberikan support sosial, ya social support, ya. Ketika dunia menolak, dia tahu akan ada yang menerima dan terus akan memberikan kekuatan dalam menjalani hidupnya. Nah, saya nggak tahu lah, kita waktu kecil punya attachment apa enggak dengan orang tua kita, punya yang namanya social support atau enggak. Cuma anak kita butuh, ya anak kita butuh. Sosial supportnya anak kita tuh sekarang makin sedikit. Ya anak kita tuh sebutnya adalah ansos. Apa tuh? Antisosial. Nggak mau untuk gaul dengan banyak orang. Ya, saya barusan konseling seorang ibu yang anaknya ansos. Ya tapi ibunya juga toksik juga sih. Saya kata, tuh ketemunya model gini gimana? Tuhan kasih hikmat. Tapi puji Tuhan ya. Dia akhirnya menyadarin banyak hal yang dia lakukan itu, dia banggakan soalnya. Spill dah ya. Dia itu bangga anaknya itu dari kecil mandiri, dari bayi, ditinggal bapaknya, ibunya kerja, pulang malam, dan dia tetap survive anaknya. Dititipin sama babysitter, dititipin sama guru les, dititipin sama pembantu rumah tangga dari kecil sampai lulus S1, sampai lulus S2, sampai kemudian kerja, sekarang lagi ngambil S3. Dia bangga sekali. Wah anak saya itu pintar mandiri, tapi tidak pernah punya attachment sedikit pun dengan bapaknya, dengan ibunya. Baru tahun lalu ibunya, jadi ini jemaat baru ya, baru tahun lalu masuk ya si anaknya ini yang S3 ini ya. Ibunya baru tahun lalu pensiun. Begitu pensiun mau nggak mau ketemu sama anaknya. Ya sebagaimana ibu-ibu yang tidak pernah punya masa kecil dengan anaknya, dia mulai ingin mencoba menebus. Yang namanya perilakunya yang dia tidak pernah lakukan. Ya ditanyain, ini sudah S3, udah kerja, posisinya tuh sudah wakil direkturnya. Ya masih udah mau makan atau belum, ya kemarin dibikinin apa jus kok belum diminum, ya pertama seneng ya, lama-lama apa terganggu lah, ya biasanya hidup sendiri juga nggak apa-apa, ya kenapa sekarang ditanyain, akhirnya berantem, ya mamanya marah-marah ya. Dan yang celaka sebenarnya adalah saya tahu di dalam hidup dia itu ada personality hole yang sangat dalam, karena kita konseling sama anak ini dalam rangka dia mau menikah, jadi dalam premarital class ya, kemudian kami panggil satu persatu lalu kita diskusi. Aduh personality hole-nya sangat dalam. Ya saya bilang sama pasangannya, lu siap apa enggak? Ya karena ini orang potensi karirnya bagus, ya semuanya jalan kelihatannya baik, ya tapi personality hole-nya akan sangat berat. Ya diomong gitu mungkin bulan lalu ya. Ya, minggu ini ada situasi. Karena memang personality hole-nya sangat dalam. Sangat dalam, ya. Jadi pentingnya untuk membangun yang namanya ikatan emosi untuk memberikan social support buat anak kita. Ya. Yang mempertautkan keluarga, kata Maxwell adalah, ya John Maxwell itu pendeta juga ingat ya, walaupun dia juga seorang motivator dan seorang leader yang luar biasa ya, global leader ya. Yang pertama katanya adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat berarti bahwa kita tetap mengasihi walaupun, kan gitu kan ya. Ya, kadang-kadang itu kita memang itu bagus ya, tadi saya waktu di sini di tangga itu ada poster Pak Rizal Badudu ya, antara tuntutan dan dan otoritas dan persahabatan ya kalau nggak salah ya.
Itu tuh bagus tuh. Ya, itu adalah topik yang menurut saya sangat relevan. Ya, kadang-kadang kita ingin memberikan tuntutan tapi jangan sampai akhirnya anak malah tertolak, kan gitu kan ya. Ya, kita puji nanti anak nggak mau maju. Ya, kita push nanti akhirnya anak tertolak. Jadi kasih tanpa syarat itu adalah sebuah tindakan menerima walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita tetap bisa menerima. Ya, jadi yang pertama adalah kasih tanpa syarat, saya nggak akan panjang lebarkan di sana. Namun yang kedua adalah kenangan yang indah yang kemudian diekspos oleh John Maxwell. Buat kenangan indah sebanyak mungkin. Ya, kalau Anda punya tahu yang namanya bahasa kasih, anak kita suka bahasa kasihnya apa? Berikan sebanyak mungkin. Bangun momen-momen yang akan diingat oleh anak kita sedalam mungkin, semelekat mungkin di kepalanya. Ya, jangan kenangannya adalah kenangan yang buruk tentang orang tuanya. Ya, ingat ya, anak kita suatu ketika akan tambah hebat, kita semakin tambah lemah. Saat itu kenangan apa yang kita tanam menentukan perlakuan anak kita pada kita. Ingat, anak kita suatu ketika akan pergi meninggalkan kita jauh. Ya, seberapa dia pengen datang kepada kita tergantung kenangannya. Bukan tergantung fasilitas yang kita berikan. Namun kenangan apa yang ada pada anak kita tentang orang tuanya. Jadi ciptakan kenangan yang indah, ya, yang melekat ya di dalam yang namanya subconscious anak kita. Lalu John Maxwell menjelaskan ada beberapa poin. Yang pertama adalah waktu. Waktu berbicara mengenai di luar jam tidur, ya, kita harus punya waktu. Ya, dia katakan zaman dulu orang tua itu menghabiskan waktu bersama dengan anak 54% sehari. Sama anak terus di masa agraria. Cuman sekarang tinggal 18%. Di Amerika, saya agak khawatir yang disurvei tidak mencerminkan masyarakat kelas bawah. Ya, kenapa? Karena di dalam situasi di mana semuanya harus banyak tuntutan kerjaan, mungkin lebih kecil daripada 18%. Dan toh kalau ketemu di 18% itu 18%-nya diisi oleh apa? Kita harus pintar curi-curi waktu ya. Ya, Anda dengan saya itu irama hidupnya beda. Saya sebagai hamba Tuhan, irama hidup kami itu adalah gini nih ya. Senin nganggur, kalau toh nganggur ya. Selasa agak capek, Rabu makin banyak, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tung. Jadi dari rendah, dari sini ya. Dari rendah makin lama makin berat, tinggi pressure-nya. Sampai Minggu mentok, lalu bem, Senin kosong. Kalau orang kerja beda, ya Senin tinggi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu naik lagi. Ini iramanya cukup baik loh untuk Anda loh ya. Jadi iramanya adalah irama rilis. Ya, siklus hidup Anda itu adalah tegang habis itu melepas. Siklus kami itu, siklusnya kita tuh siklus numpuk stres. Iya, karena free habis itu apa? Numpuk stres, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, jadi hari free-nya kita kalau kita tahu ada banyak kerjaan, numpuk stres itu. Ya, saya ini seminggu ini numpuk stres. Lagi banyak tugas ya. Jadi namanya siklusnya itu numpuk stres. Yang kedua, siklus kita itu adalah dalam hal kebersamaan ya. Anda kerja, anak Anda sekolah. Sore sama-sama kosong. Harusnya waktu Anda bersama-sama tuh bisa diatur lebih baik. Ya, liburan juga sama. Anda kerja, Anda sekolah, waktu libur hari merah ya liburan sama-sama. Nah, saya itu agak beda ya. Ya, anak saya sekolah, saya nganggur. Dalam tanda kutip ya. Ya, begitu anak saya pulang, saya pelayanan malam kemana-mana. Ya, hari libur tanggal merah, anak saya liburan, saya mimpin retret, camp, ya, wah, diundang keluar kota. Ya, karena siklus saya itu selalu siklusnya pelayanan kan mengambil jam kosongnya jemaat. Ya, jadi akhirnya siklus kita itu agak repot sebenarnya Bu. Ya, kita ini kalau nggak pintar-pintar cari waktu sama anak, bicara waktu itu bicara yang sulit buat kami. Ya, cuman di dalam kesulitan yang semacam itu, kami atur waktu supaya kami bisa memiliki waktu kebersamaan yang bagus. Ya, mengapa anak saya suka self study? Ada dua.
alasan yang menurut saya paling penting. Yang pertama dia lihat perilaku kami, gaya hidup. Nanti saya katakan gaya hidup bertumbuh, ya role model yang suka belajar. Yang kedua adalah saya ngomong sama anak saya, kita kalau ketemu, Anda pilih. Ya kalau ketemu, papa sudah beres kerjaan, kamu sudah beres kerjaan, waktu yang sedikit itu dipakai untuk senang-senang. PR sudah beres, ulangan sudah belajar, sudah makan, sudah mandi. Ya papa pulang dari pelayanan udah waktu itu kan pendek jam 9 sampai jam 10 lah, habis itu kemudian habis waktu kita habis tenaga semuanya. Waktu yang pendek itu kita mau marah-marahan atau kita mau happy. Kalau mau happy caranya gampang. Lu beresin urusan kamu, papa beresin urusan papa. Kalau ditanya udah beres dan memang sudah beres, belajar sudah, apa sebenarnya begitu ketemu apa? Tinggal main-main. Deal, deal. Jadi anak saya akhirnya terpacu untuk self study. Ya sehingga setiap kali kita ketemu yang pendek itu waktunya, kita bisa main-main. Ya nonton TV lah. Ini sekarang ngejim bareng kadang-kadang Bu. Saya dipaksa sama anak saya, ayo ngejim ya. Lumayan lah. Apa tadi sampai mana tadi? Waktu itu harus dicari. Ya. Nah kalau saya yang sulit aja akhirnya ketemu waktunya, saya yakin Bapak Ibu harusnya bisa atur waktu juga. Bisa mama, papa sama anak beda-beda waktu, bisa barengan juga. Harus satu family time yang barengan. Ya, supaya anak kita nggak kehabisan waktu juga ngurusin mamahnya sama papanya, habis waktunya anak kita. Ya, kapan pengembangan diri. Jadi makanya ada family time yang bersama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Ya catatan, makan keluar bersama dengan anak, saya ragukan menjadi waktu yang menyenangkan untuk anak-anak dengan orang tuanya. Ya biasanya itu weird itu apa, canggung sekali. Anaknya sudah gede malah main HP, anaknya masih kecil malah akhirnya ribut. Ayo makan, dipanggil-panggil gitu kan ya. Jadi waktu makan bersama di luar bersama dengan anak kita, biasanya bukan waktu yang terlalu baik. Ya biasanya ya, tapi kalau Anda bisa melakukan itu ya jempol buat Anda ya. Ngobrol, berbicara. Anda harus mudah ditemui, kata Maxwell ya. Anda harus mudah ditemui anak pada saat mereka ingin ngomong. Minggu ini kan saya lagi padat ya. Saya lagi kejar handbook untuk materi modul, salah satu modul yang ingin saya perbaikin di gereja kami. Ya lalu ada rangkaian rapat yayasan sekolah di mana saya ketuanya, saya harus persiapkan materi rapat. Ya saya rapat itu kemarin sedikit strength karena saya lagi banyak burden ya. Jumat, Sabtu, Minggu, waduh. Celakanya waktu saya lagi kerja serius tiba-tiba anak saya interupsi. Ngomongnya macem-macem ya. Kisah tentang tadi cerita apa ya? Oh anak saya lagi report sesuatu untuk pekerjaannya dan juga untuk studi lanjutnya yang gede. Ya anak saya yang kecil tiba-tiba ngomongin tentang temennya, ya ngomongin tentang film. Saya selalu luangkan waktu ketika anak saya ngobrol, saya hentikan pekerjaan, dengar. Kadang-kadang dia bisa langsung ke topik. Kadang-kadang dia muter-muter. Saya, untungnya gini ya, untungnya anak saya itu ngerti posisi saya ya. Jadi, tiap kali dia mau cerita sesuatu, saya selalu diem, tinggalkan semuanya, dengerin dulu. Setelah saya dengerin, dapat poinnya, saya tanggepin dan benar-benar denger ya, memberikan tanggapan. Kalau itu menurut saya penting untuk dilanjutkan, saya tetap lanjutkan. Kalau enggak, dia juga tahu. Udah. Jadi lagi gak bisa diganggu. Tapi kata kuncinya adalah dia selalu tanya sama anak saya berani ya, tanya sama anak saya kalau mereka ingin mengemukakan sesuatu, apakah saya punya telinga saya berikan sama dia atau enggak. Itu tidak semuanya interest saya. Tapi saya tahu itu adalah interestnya anak saya. Kata kuncinya gini ya, memotivasi saya untuk selalu kasih telinga saya. Saya lebih suka kalau ada apa-apa anak saya curhat sama orang tuanya daripada curhat sama orang lain. Cuman itu aja kata kuncinya. Jadi saya paksakan diri saya selalu di tengah-tengah segala kesibukan saya, kalau anak saya pengen cerita, dia yakin bahwa kalau dia mau cerita, bapaknya pengen dengar.
selesai. Dan kita selalu bikin edisi to be continued. Ya, jadi selesai dapat judulnya, ya kalau ada beberapa hal yang anak saya masih pengen semangat cerita, setelah urusan saya beres, ya kadang-kadang sambil makan, yang tadi ngomongnya apa, coba lanjutin. Nah, itu to be continued itu. Ya, atau waktu kita sudah waktunya santai, lagi baring-baring, ya ini mama saya enggak, istrinya saya lagi enggak ada, jadi sering satu kamar kita baring-baring ya, coba lanjut cerita yang tadi. Ya, tapi dia mulai cerita. Ya, jadi ya saya enggak nyaman cerita beberapa hal karena itu topik menurut saya private. Saya itu kalau ngomong sama ceritain anak saya di depan gini ya harus izin sama anak saya loh. Khususnya yang private ya, kalau enggak saya disomasi sama anak saya. Jadi cerita-cerita, tiba-tiba semua orang tahu ada cerita apa ada apa ini. Jadi kalau yang sangat private saya harus minta izin sama anak saya, itu aturannya ya. Karena kalau enggak saya disomasi, aduh bahaya itu. Itu persoalannya pembicara keluarga, tau enggak? Semua cerita keluarga muncul di mana-mana. Ini bangun tradisi. Tradisi itu adalah sesuatu yang selalu dilakukan untuk momen tertentu, selalu dilakukan setiap tahun, selalu dilakukan setiap minggu, selalu dilakukan setiap hari, selalu dilakukan dari turun-temurun. Itu adalah tradisi. Bagus untuk menanamkan sebuah tradisi Imlek misalnya turun-temurun. Jadi anak setiap kali Imlek ingat orang tua gitu ya. Tradisi apa? Ya terserah ya, makan apa tadi? Berdoa bersama sebelum makan, habis makan pencar misalnya bisa ya. Itu yang sehari-hari. Tradisi apa? Ya kalau kami sih tradisi paling kita happy itu family time tadi ya. Main apapun atau nonton bareng, nobar. Kami nobar sama istri saya. Kalau istri saya di Taiwan itu ya pas lagi nganggur, anak-anak nganggur. Dad, ada waktu gak Dad? Kenapa malam ini mau nobar sama mami? Oh ya, filmnya apa? Ya yuk nonton bareng. Ya habis nonton bareng, istri saya yang tidur duluan biasanya. Istri saya tidur, ketiduran maksudnya sambil nobar ya. Ya intinya pokoknya nikmati kebersamaan. Anak saya yang gede waktu itu ke Labuan Bajo untuk kerjaan 2 minggu. 2 minggu di Labuan Bajo. Lalu kemudian dia kesepian kali ya, memang ada timnya 12 orang ya, cuman dia kan di kamar ya. Terus dia telepon adiknya. Terus sambil teleponan adik saya melakukan sesuatu, saya tanya adiknya, anak saya kecil, loh kamu lagi teleponan sama Cece? Iya. Lihat kok diem-dieman malah lu ngerjain yang lain. Ya Cece juga kok ngerjain yang lain. Saya lihat itu video callnya ya. Oh iya dia kerjain. Terus ya udahlah sama Dedi aja lah. Cari topik, ngobrol kanan kiri. Lalu anak saya ngomong gini, Dad gak harus ngobrol apa-apa sih. Lah ngapain kalau gitu? Yang penting kita bersama-sama aja udah seneng. Jadi rupanya dia kerja, ya adiknya juga kerja. Saya tergoda untuk oke lah mungkin butuh temen ya ngobrol. Ya ternyata dia juga kerjain sesuatu kan ya. Nggak harus ngobrol sih Dad, pokoknya tetap aja videonya nyala. Ya kita kerja masing-masing, penting merasakan apa? Kebersamaan. Oh ada cerita gitu ya, oke siap. Jadi kadang-kadang gitu. Ya anak-anak kita tuh punya cara untuk membangun koneksi ya dengan cara virtual. Ya hal macam itu saya belajar lah dari anak saya juga tentang hal ini. Bikin beberapa tradisi yang kita lakukan bersama-sama, ya ke gereja bareng boleh, ya atau ada satu hari yang dikuduskan untuk family time boleh ya, tapi bikinlah tradisi. Yang keempat adalah bikin jalan kenangan agar hubungan kita dengan anak-anak terjalin erat. Jangan sampai kehilangan tujuan perjalanan Anda. Ya, kadang-kadang kita harus jalan barengan. Ya, family trip lah ya family trip ya. Tahun pertama istri saya ke Taiwan itu ya kami akhir tahun itu ke Jogja barengan bertiga. Di perjalanan selalu ada hal-hal yang tak terduga. Ya, entah tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba cari itu, tiba-tiba rasa nggak nyaman duduk lama. Ingat katanya jangan sampai kehilangan tujuan perjalanan. Ya, kami itu di Jogja tuh setiap malam pindah tempat, ya satu daerah Candi Borobudur, satu daerah Parangtritis, satu daerah apa, ya
Setiap kali pindah beres-beres koper. Setiap kali beres-beres koper, ya acak-acakin lagi, pindah lagi. Dan kita jangan sampai kehilangan apa? Tujuan. Tujuannya apa? Happy, kebersamaan. Jangan gara-gara urusan itu apa? Ribut. Ya malah akhirnya tujuannya jadi enggak tercapai. Jadi perjalanan bersama itu penting kalau Anda itu penting dan bermanfaat kalau Anda tidak kehilangan tujuannya. Makan bersama di luar bagus asal tidak kehilangan tujuannya. Tujuannya adalah ingat apa? Bukan makan. Momen untuk dikenang. Ya, tujuannya adalah momen untuk dikenang. Ya, makan di rumah bisa. Tapi kalau kita keluar cari momen untuk dikenang. Ya, udah biarin berantakan, ya kadang-kadang banyak hal situasi. Mecahin piring misalnya, biarin lah. Ya piring pecah ya ngomong maaf ini piringnya pecah ya apa yang harus saya lakukan untuk mengganti kerugian, selesai. Ya jangan harus sudah ganti piring masih ribut sama anak. Nah cuma kalau perjalanan saya masalahnya satu tuh, khususnya sama istri itu, apa tuh Mbak? Cara berkendara. Selalu tiba-tiba ya dapat kritikan, aduh iya lupa aku ya di ngomong sama istri nih cara nyetirnya harus apa harus lebih membuat dia tenang gitu ya. Aduh. Jangan sampai kehilangan tujuan. Ya. Lalu lembut secara jasmani, berikan sentuhan, secara emosi ya peka terhadap kebutuhan emosi. Apalagi anak saya, di antara kami dalam satu keluarga kami semuanya lembut, ya semuanya wanita soalnya ya, saya harus belajar untuk lembut sama mereka ya. Ya. 6 cara mengisi deposito bank emosi, ya emotion bank daripada setiap anak kita. Ya, yang pertama memahami pemikirannya. Memahami perasaannya. Yang kedua memperhatikan hal-hal kecil. Anda sering nggak dianggap anak Anda menganggap Dedi itu nggak usah diberitahu pasti dia tahu atau dia feeling ya kita sedang melakukan apa atau kita punya perasaan apa. Yaitu kepekaan untuk boleh mengerti akan situasi dari anak kita. Ya, memperhatikan hal-hal kecil. Ya, yang besar-besar biasanya akan menjadi topik yang serius yang akhirnya tidak menimbulkan kenangan yang baik. Ya kecuali kenangan itu kita bisa memberikan support untuk hal yang serius, biasanya akan menjadi kenangan yang baik. Tapi kalau hal yang besar kita nggak bisa berikan support yang bagus, akhirnya jadi pertentangan itu ya. Justru hal yang kecil itu yang seringkali akan membangun kebersamaan. Ya, saya pernah ngomongan ya hal-hal yang bicara yang penting adalah bicara hal-hal yang nggak penting. Pernah ngomong gitu kan ya? Belum juga? Atau lupa? Ngomong yang penting, komunikasi yang penting adalah membicarakan hal-hal yang nggak penting. Ya kalau kita bicara yang penting, kita lalu membangun komunikasi biasanya konslet. Bicaranya nggak penting ya, tapi dengan perasaan yang ringan ya, bicara yang nggak penting biasanya akan menjadi pembicaraan yang membuat kemelekatan ini ya, attachment ini ya. Memperhatikan hal yang kecil, pegang janji apa yang kita katakan, ya menjelaskan keinginan kita dengan baik, menunjukkan integritas pribadi, meminta maaf sungguh-sungguh ketika bersalah. Ini dibuat untuk orang tua, buku itu. Berarti nomor 6 adalah dimaksudkan untuk orang tua yang melakukan kesalahan. Dia harus meminta maaf ketika bersalah dan minta maafnya dengan sungguh-sungguh. Saya izin nggak bisa terlalu banyak ya karena saya setengah jam 8 ditunggu, maaf ya ditunggu di gereja saya. Ada sesi yang harus saya sampaikan. Cuma saya ingin tutup dengan bagian ini. Saya berharap ini juga belum saya sampaikan yang ini ya. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti
ini puri, tidak bisa ditembus. Cara untuk keluar masuk hanya lewat gapura atau gerbang. Kalau gapura terbuka bisa keluar masuk. Kalau gapuranya tertutup nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Ternyata hati manusia itu seperti digambarkan puri. Kalau Anda sering bertengkar, maka gapura pintunya akan tertutup. Kalau sudah tertutup, Anda nggak bisa ngomong sama anak Anda karena akan terjadi situasi ngomong apa aja mental. Anda pernah ngalamin nggak? Kita ngomong bukannya yang jelek, anak kita juga tahu itu yang disampaikan oleh orang tuanya bagus. Tapi kalau nggak terbuka, mental dia. Cara untuk membuka pintu supaya omongan kita tuh bisa diterima oleh anak harus dari dalam. Ya, gerbang benteng itu kalau dibuka dari luar dijebol, duor, menyakitkan. Harus dibukanya dari dalam. Caranya gimana? Ya kita harus bicara sama anak kita sampai anak kita dengan sukarela buka pintu hatinya untuk mau dengerin kita. Mengerti maksud saya ya? Kemelekatan adalah sebuah cara memastikan pintu hatinya anak kita tuh selalu terbuka. Kalau Anda gampang melakukan pertengkaran, ya yang terjadi adalah pintunya tertutup. Kalau sudah tertutup, percayalah membukanya itu sulit. Ini juga berlaku buat suami istri. Engkau suami membuat pintu hati istrimu tertutup, bukanya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa berabad-abad. Ya sama, ya istri kalau sudah menyakitin suami kadang-kadang dianggap lupa, tapi satu titik bisa dianggap tertutup, begitu tertutup, wah terus lebih susah lagi dibuka. Jadi ingat, pastikan pintunya terbuka. Dengan cara apa? Hindari pertengkaran. Ya, bertengkar itu gampang, sama-sama 2, 3. Lagi. Bertengkar itu gampang, 1, 2, 3. Berdamai selalu sulit. Saya nggak pernah menemukan orang berdamai, ngulurkan tangan, katakan maaf dengan gampang. Selalu berdamai itu sulit. Kita menganggap waktu akan menyelesaikan semuanya. Bohong. Waktu hanya mengubur, nggak kelihatan dari luar, tapi begitu disentuh, nyut. Kenapa? Belum selesai. Jadi bertengkar itu gampang. Berdamai sulit. Jadi pastikan kita dengan anak kita jangan banyak bertengkarnya, enggak penting. Ya, kita tutup dengan bagian ini ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktunya mungkin kita jarang memeluk anak kita. Tapi pastikan ada waktu untuk memeluk anak kita. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Saya nggak tahu berapa banyak kita sudah merobek akan hubungan dengan anak kita. Pastikan Anda menjahitnya. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Kadang-kadang kita diemin anak kita banyak hal. Tapi jangan terlalu lama. Ada waktunya untuk panggil dan bicara. Ada waktunya menjahit, jangan lupa. Ada waktunya bicara, jangan lupa. Ada waktunya memeluk. Ini adalah sesi terakhir kita sebelum pertemuan berikutnya kita wisuda. Nanti di waktu wisuda, ya kita akan mengundang anak Anda. Kita berharap nanti kalau toh ada situasi-situasi semacam ini, ya maka anak kita dengan kita ada waktu untuk menjahit. Ya ada waktu untuk menjahit. Kalau toh semuanya terjahit dengan baik, ada waktu untuk menanam. Ya ada waktu untuk menumbuhkan, untuk buat dia growing. Ya ingat ya pertumbuhan keterampilan itu perlu usaha. Ya fisik dikasih makan bertumbuh otomatis. Maka sekali lagi ya pastikan nanti kalau ada momen terakhir kita nanti wisuda, anaknya diajak TK sama SD aja. Ya anak remaja nggak bisa pakai model yang macam ini. Ya kalau anak remaja bisa, tapi maksud gini, kalau anaknya remaja semua gitu ya. Kalau TK sampai remaja agak repot itu ya. Jadi TK SD ya yang mayoritas ya. Nanti diatur lagi aja lah ya. Nanti diatur lagi aja anaknya TK SD atau yang anaknya yang remaja.
Ya, kalau remaja boleh masuk kelas 5 SD boleh, 5, 6 SD sampai SMA boleh. Tapi jangan dari TK sampai SMA. Aduh, sulit itu khotbahnya tuh. Ya, sulit itu ya. Yang terjadi adalah kekacauan gitu ya. Jadi diaturnya TK sampai SD atau SD akhir sampai SMA masih boleh. Ya, nanti diatur aja. Dan nanti akan ada beberapa hal yang akan dilakukan bersama dengan anak kita kalau nanti momen wisuda. Ya, nanti akan juga disampaikan melalui WhatsApp. Ya, jadi mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Ingat, ada semua untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktunya untuk memeluk. Bangun kemelekatan, bangun kenangan yang indah. Ada waktunya merobek. Mungkin kita nggak tahu, kita nggak rasa, namun mungkin anak kita ada yang terluka. Ingat, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu kita berdiam diri, tidak bicara. Namun ada waktu untuk bicara. Bicara ringan sampai bicara dari ke hati, dari hati ke hati. Tuhan Yesus, Engkau menghargai setiap anak-anak. Setiap jiwa itu berharga. Kalau jiwa orang-orang yang ada di luar sana demikian berharga, apalagi jiwa dari anak-anak kami. Orang tua yang Engkau kasihi dan sudah Engkau tebus dengan anak-anak yang luar biasa ini. Tuhan, terima kasih buat kepercayaan bagi kami sebagai orang tua untuk boleh mengasuh akan anak-anak kami. Kalau ada hal Tuhan Yesus yang melekat dalam hati pikiran anak kami yang buruk Tuhan, yang merobek akan hubungan, di mana Tuhan Yesus merasa kekeringan dan hampa seorang diri menjalani tantangan kehidupan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami kesempatan untuk menjahit, bahkan untuk membangun kenangan-kenangan yang indah bersama mereka, dan terlebih kami punya kesempatan untuk membangun hidup mereka. Tuhan, ada banyak hal kami khawatir untuk perkembangan anak kami. Buang banyak khawatir kami Tuhan, sambil kami percaya Engkau bekerja untuk membentuk anak kami. Namun kalau kami Tuhan Yesus masih belum melakukan banyak hal buat anak kami, Tuhan tambahkan beban dalam hati kami untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi buat anak kami. Diberkati setiap kami sebagai orang tua, diberkati anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, saya serahkan ke Bu Bibi dulu.